kebiasaan orang zaman dulu adalah kekayaan itu harta tahta wanita, maka itu bergeser menjadi harta tahta kuota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ini, Didiklah Anak Sesuai Zamannya. Nah, memang kita dalam mendidik anak, baik yang berposisi sebagai orang tua maupun guru, harus menyesuaikan kondisi anak, tumbuh kembang anak, usia anak, psikologi anak, bahkan latar belakang anak tersebut. Nah, maka dari itu kita akan mereview buku Didiklah Anak Sesuai Zamannya, mengoptimalkan potensi anak di era digital. Nah, kita langsung ke biodata buku ya. Untuk judul bukunya tadi sudah saya bacakan, yaitu Didiklah Anak Sesuai Zamannya. Kemudian penulisnya adalah Nyimas Dian Wulansari, Demotivational. Penyuntingnya Lis S. Kemudian penerbitnya adalah Viti Visimedia Pustaka ya. Dan ini terbitan tahun cetakan pertama 2017, cetakan kedua 2018. Nah, untuk tebal halamannya 10 plus 190 halaman. Untuk covernya seperti ini ya, sangat menarik. Belakangnya seperti ini. Dan kertasnya memang berwarna, tidak ya book paper, tapi dia memakai sampul warna atau beberapa istilah lain ya, menarik bagi anak-anak ya. Nah, di dalam buku ini sebenarnya mengajak kita atau mengajak pembaca untuk mendidik anak dalam konteks ini, dalam pengertian bisa kognitif, bisa afektif, mau psikomotorik, memang sesuai dengan zamannya. Tidak lagi anak itu kita paksa untuk menyesuaikan dengan siapa pendidiknya atau siapa orang tuanya atau siapa gurunya. Ketika kita mendidik anak usia 5 tahun, maka kita harus menyesuaikan dengan dunia anak yang 5 tahun itu bagaimana. Jangan sampai kita nanti salah dalam memberikan informasi, memberikan transfer of knowledge ataupun transfer of karakter atau bahkan literasi, numerasi dan beberapa ilmu-ilmu lain yang memang bagi anak begitu dimasukkan justru tidak connect, bahkan kita malah memberikan porsi yang salah ya. Usia anak kan tidak mungkin kita beri makanan-makanan berat ya. Kalau bayi ya ASI dan makanan-makanan lain yang memang dianjurkan. Nah, begitu pula dengan memberikan porsi anak dalam konteks pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, ini penting sebenarnya. Nah, kita langsung ke isi atau daftar isi buku. Untuk daftar isinya ya prakata dan lain pendahuluan diberi isi ya. Mari kita kendalikan teknologi agar teknologi tidak mengendalikan kita. Yang berikutnya adalah era digital. Jadi anak-anak yang memang hari ini sangat dekat dengan gawe atau gadget harus disesuaikan dengan manajemen, dan itu yang mengendalikan adalah orang tua ataupun guru, bukan kita yang justru bergantung atau dikendalikan teknologi. Jadi buku ini saya kira sangat recommended ya. Kemudian Demotivational menjawab mulai dari generasi digital, gawe untuk bayi dan anak, pro dan kontra, gawe untuk anak, anugerah atau bencana, kebiasaan orang tua bermain ponsel di dekat anak, kecanduan gawe pada anak, pengaruh otak anak terhadap kebiasaan orang tua bermain ponsel, dampak buruk bermain ponsel saat mengasuh anak, pengaruh radiasi ponsel terhadap ibu hamil dan kesehatan janin dan kandungannya. Gantilah gawe dengan buku-buku bacaan, mengatasi anak yang kecanduan menonton TV, sampai kepada yang terakhir tugas mulia orang tua, bijak cerdas, cara cerdas mendidik anak di era digital. Terus kemudian simpulan penutup dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang ini tidak hanya memberikan suplemen bagi orang tua yang memang mendidik secara manual lagi, tapi memang dihadapkan native istilahnya orang yang sangat dekat dengan dunia teknologi, terutama adalah gawe atau ponsel itu sendiri. Bayangkan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu
memang tidak bisa lepas dari HP. Bahkan ada istilah lain yang menyebut karena pentingnya akses internet itu, kebiasaan orang zaman dulu adalah kekayaan itu harta tahta wanita, maka itu bergeser menjadi harta tata kuota, bagaimana kuota itu sangat penting untuk dijadikan pelancar dalam mengakses internet. Nah, terutama ini aktivitas dalam keluarga. Nah, buku ini saya kira mengajak para orang tua maupun khususnya adalah guru ya di sini itu dapat mendidik anak yang memang ramah gawe, ramah dengan teknologi, yang tidak lagi menjadi musuh tapi justru hanya sebagai alat saja, karena gawe seperti kita ketahui kan hanya alat, bukan sebuah tujuan dalam kehidupan gitu ya maksudnya. Nah, jadi itu kira-kira buku ini. Untuk kelebihannya saya kira ini sesuai dengan perkembangan zaman ya, meskipun ini ditulis tahun 2000, cetakan 2018 ya, cetakan kedua, tapi saya kira sangat relevan meskipun ini sudah tahun 2020. Dan memang apalagi hari ini kita dihadapkan dengan di rumah saja, dengan cara belajar, bekerja dan beraktivitas di rumah, maka mau tidak mau kita harus memiliki bekal untuk mendidik anak, terutama dalam bermain gawe itu sendiri. Itu ya kira-kira kelebihannya. Untuk jenis fisiknya saya kira sangat bagus, desain layoutnya juga sangat milenial gitu ya. Dan buku ini diberi beberapa endorse dari berbagai pakar ya, mulai dari Letjen TNI, Gubernur Lemhanas RI, Dirjen Pembinaan Pendidikan Keluarga ya, Dr. Sugiman, Kemdikbud RI, sampai pada banyak pakar di sini sebenarnya. Jadi itu kira-kira. Untuk kekurangannya saya kira mungkin memang desainnya itu format segini ya ukurannya, jadi memang kalau bagi saya kurang terbiasa. Jadi saya menilai buku ini pasnya memang untuk ibu-ibu khususnya, meskipun bapak-bapak juga disarankan untuk membacanya. Jadi itu untuk review buku Didiklah Anak Sesuai Zaman, mengoptimalkan potensi anak di era digital pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan buku ini tidak hanya untuk orang tua yang sudah memiliki anak, tapi juga pasangan muda atau calon orang tua, bahkan calon guru atau guru itu sendiri. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.